warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah sehat? Sehat. Sehat ya. Pada kesempatan ini saya akan ngobrol asik atau berbincang-bincang asik dengan rekan saya yang bernama Arbi Ilyasak. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di desanya, yaitu Desa Cijeruk, Sragi, Kabupaten Pekalongan. Beliau juga salah satu mahasiswa IAP Ilmu Al-Quran Tafsir di YIN Pekalongan. Beliau juga alumni Pondok Al-Masyad Manbaul Fala. Beliau mondok di sana kurang lebih 3 tahun ya. Kemudian melanjutkan ke Jombang, yaitu Pondok Ribad Darul Mansur selama 4 tahun. Nah, di sana juga beliau melanjutkan studinya, yaitu kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur. Beliau di sana mengampu pada jurusan apa, Mas? Teknik sipil. Kenapa Anda pingin mengambil jurusan itu, gimana? Sebenarnya sih bukan pingin, cuman kan karena disuruh perintah kiai gitu kan. Jadi ya ngalir saja lah disuruh. Ya mungkin ilmunya nanti berguna untuk pembangunan pondok gitu. Tapi sayangnya saya nggak mampu, jadi saya memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Kemudian katanya tadi kan kuliah hanya 2 semester atau 1 tahun lah, itu apa sih latar belakang atau faktor penyebab kenapa Anda untuk memutuskan kuliah selama 1 tahun doang? Yang pertama sih faktor biaya ya, Bu. Karena di situ universitas swasta gitu kan. Sebenarnya universitasnya cukup bagus. Ya. Cara pengajarannya juga ya masuk lah. Cuman karena faktor biaya dari pihak keluarga juga mungkin keberatan kan, biayanya juga mahal sih di swasta itu. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi rekan saya ini kemudian kembali ke Pekalongan untuk melanjutkan studinya. Kemudian beliau bersekolah lagi di perguruan tinggi, yaitu di YIN Pekalongan. Apakah benar? Ya. Kemudian ambil jurusan apa? Saya ngambil jurusan ilmu Al-Quran Tafsir. Dan lagi-lagi pun saya disuruh masuk ke situ, bukan saya memilih sendiri. Oh, disuruh. Berarti faktor internalnya dari orang tua? Bukan, dari rektornya langsung. Oh, rektornya langsung. Oh ya. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya saja ya, Mas. Kali ini akan membahas temanya yaitu tentang fikih. Kemudian apa sih? Yang pertama yaitu tentang definisi puasa. Oh, jadi fikirnya tentang puasa. Ya. Ya. Nah, menurut Mas Arif Ilyasak, definisi puasa itu apa sih? Puasa itu menahan. Oh, menahan. Menahan apa, gimana Mas? Menahan apa? Biar spesifik loh. Biar enggak secara umum, biar pada tahu semuanya. Ya, secara pengertian puasa itu menahan dari lapar dan haus. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Juga kita menahan dari hawa nafsu, syaitoniyah ya, terutama. Seperti itu definisinya. Oh gitu. Kemudian lanjut ke syarat-syarat puasa. Apa saja yang menjadi syarat-syarat berpuasa untuk orang Islam sendiri? Syarat puasa itu ada 4 bagian ya, terutama ya. Berarti syuruh syawa syaro itu jubisyami arba'atu asya. Syarat untuk berpuasa yang pertama yaitu dia harus berakal. Intinya dia waras, nggak gila gitu. Orang gila nggak boleh berpuasa. Yang jelas syarat kedua yaitu Islam. Syarat berpuasa itu Islam. Kalau dia nggak Islam, nggak wajib puasa. Yang ketiga dia sudah baligh. Paham kan definisi baligh? Baligh itu ya seorang bocah, kalau laki-laki umurnya 9 sampai 11 tahun, kalau perempuan ya kalau dia sudah keluar menstruasi. Yang keempat, yang terakhir syarat berpuasa, dia mampu menjalankan puasa itu. Kalau sakit nggak diwajibkan puasa. Oh gitu ya. Jadi kesimpulannya itu untuk syarat-syarat puasa itu ada 4. Yang pertama yaitu harus Islam, kemudian yang kedua harus berakal dan tidak gila ya. Kemudian yang ketiga
mampu berpuasa bagi yang menjalankan. Jadi kalau sakit berarti tidak wajib untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang terakhir ada balik. Nah, untuk perempuan itu batasnya kalau perempuannya udah menstruasi berarti itu harus wajib berpuasa. Ya. Kemudian yang laki-laki itu umur 9 sampai 11 tahun. Oh iya. Oke, lanjut yang selanjutnya itu fardu berpuasa. Monggo bisa dijelaskan. Fardu itu termasuk ketentuan yang telah ditetapkan, jadi hukumnya ya wajib itu tadi. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa seorang yang beriman, ya Islam itu tadi, wajib berpuasa. Dan wa faraidu shaumi arba'atu asya. Orang yang fardu berpuasa itu ada 4 macam. Fardunya puasa itu ada 4 macam. Yang pertama, niat. Ya. Yang kedua, imsak. Imsak itu maknanya imsak itu menahan. Jadi kalau mbaknya dengar suara imsak itu maknanya itu tahan. Berarti kita dianjurkan untuk menahan. Menahan dari apa? Anil akli wasyurbi, anil ukuli wasyurbi. Kita disuruh menahan dari makan dan minum. Terus yang syarat yang ketiga yaitu jima. Kita tahan untuk tidak melakukan jima. Jadi pertama itu niat, yang kedua itu imsak, menahan dari makan dan minum, yang ketiga jima. Yang keempat jima. Yang keempat jima. Oh iya. Berarti kesimpulannya untuk fardu-fardunya itu ada 4, ada niat, kemudian ada imsak, kemudian ada menahan hawa nafsu, kemudian menahan lapar dan dahaga harus ditahan. Nah, perkara yang membatalkan puasa itu apa saja? Kejadian yang Arba'il Yasak pada kehidupan sehari-hari itu apa saja? Hal-hal yang membatalkan puasa tentunya sudah jelas ya. Dari fardu saja kalau kita sudah tidak melaksanakan fardu-fardunya, kita juga batal puasanya, kita enggak batal puasa. Walladzi yuftiru bihi shaim asyaratu asya ma wasala amdan ilal jawi awir roksi wal huknah fi ahadis sabilain. Hal-hal yang membatalkan puasa itu bukan perkara yang hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu kan itu beda lagi. Hal-hal yang membatalkan puasa ya gitu. Kita makan, kita minum, kita jima, terus kita memasukkan dari kedua lubang, dari jalur depan maupun jalur belakang, itu enggak boleh, bahkan itu haram. Ya secara globalnya yang membatalkan puasa ya seperti itu. Nah, kemudian tadi kan dijelaskan mengenai memasukkan 2 lubang. Apakah hanya yang membatalkan itu hanya 2 lubang saja? Apakah ada lubang-lubang yang lain? Bisa dijelaskan? Ya itu hanya 2 lubang itu. Nggak mungkin dong kita ngupil membatalkan puasa kan, nggak mungkin. Terus kita ngorok-ngorok kuping itu, ini kan ada lubangnya, nggak mungkin. Ya berarti lubang mulut, lubang jalur depan maupun belakang. Paham kan maksudnya jalur depan belakang itu? Farji. Oh ya. Kemudian saya tuh dengar-dengar dari tetangga nangis. Nah, kebanyakan nangis itu bisa membatalkan puasa. Lah itu bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Coba jelaskan kembali. Ya enggak dong. Katanya kan keluarnya sesuatu. Nah. Berarti kalau kita kencing batal puasanya. Kan enggak. Kita umbelen batal kan enggak. Jadi yang maksud mengeluarkan sesuatu yang batal itu kita muntah itu batal. Jadi kan ada orang lagi hamil gitu puasa, padahal lagi hamil ya nggak apa-apa lah puasa, cuman kadang muntah-muntah itu jadi puasanya batal. Kadang kita mabuk perjalanan jauh
terus kita nggak kuat dengan ya bawa kendaraan itu akhirnya muntah, ya itu batal puasanya. Jadi syarat boleh nggak puasa dalam perjalanan itu ya itu seperti kita mengqashar sholat. Iya. Oke, berarti untuk perkara yang membatalkan itu antara lain ada orang yang makan, minum, kemudian jima, kemudian memasukkan kepada dua lubang. Nah, kesimpulannya berarti untuk yang perkara yang membatalkan puasa diantaranya ada jima, kemudian memasukkan dua lubang, kemudian ada orang yang makan dan minum. Dan tadi juga dijelaskan mengenai menangis itu tidak membatalkan puasa. Nah, lanjut untuk di dalam puasa itu apa saja sih yang disunahkan ketika kita saat berpuasa? Sunanus siam, sunanus kita ketika ingin membahas siam itu puasa ya. Wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya, hal-hal yang disunahkan ketika kita melaksanakan puasa itu ada 3. Yang pertama, takjilul fitri. Kita menyegarkan makanan buka. Jadi kita berbuka yang seperti di iklan-iklan televisi itu, kita berbuka-buka yang manis-manis. Kita berbuka yang segar-segar. Yang kedua, wa takhirus sahur. Jadi kita mengakhirkan waktu sahur. Maksudnya apa? Kan kita sahur. Nah, sebelum imsak itu kita udah stop lah. Kan ada kadang sih orang yang kesiangan gitu kan, ketika sudah imsak dia baru bangun, dia baru sahur gitu kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, cuman lebih baik sunahnya seperti itu. Yang ketiga, watarkul hujri minal kalami. Kita menghindari dari omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang kotor. Kan biasanya pemuda-pemuda gitu kalau main game gitu kan, Iya. semua kata kotor keluar. Nah itu nggak batalkan puasa, enggak, cuman dia nggak melaksanakan sunah-sunah puasa. Oke, alhamdulillah sudah paham. Jadi ada untuk sunah-sunahnya yaitu ada takjil, membagi takjil, kemudian mengakhirkan waktu sahur. Nah, untuk ini kan masa pandemi COVID-19. Nah, pada orang yang berpuasa itu kan ada orang yang tidak bisa menahan nafsu, hawa nafsu, atau orang yang ingin berjima dengan itu suaminya, pasangan suami istrinya lah, itu kasarannya. Kemudian itu bagaimana tanggapan Anda? Orang punya nafsu itu manusiawi ya, Pak. Ya, apalagi dia udah punya istri yang katanya halal, si istri sudah punya suami yang katanya imam gitu. Ya jima nggak apa-apa, cuman ketika setelah buka sampai sebelum imsak. Terserah itu mau jima dari jam 6 maghrib sampai subuh nggak apa-apa kalau kuat ya. Cuman kan lebih baik ya jangan dilaksanakan ketika hari puasa, ketika habis sahur, habis subuh sampai mau menjelang maghrib, mau menjelang buka itu nggak baik berpuasa. Jadi harus itu ya, pintar-pintar menahan. Pintar-pintar menahan, ya, pintar mengatur waktu juga. Ya. Kan puasa kan 1 bulan doang kan. Masa sih nggak kuat 1 bulan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya mau utarakan atau bisa saya sampaikan kepada Mas Arbil Yasak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Ada kata-kata yang kurang tertata atau masih kurang sreg di hati Mas Arbil Yasak, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.